Tingkat inflasi Amerika Serikat lebih rendah pada Februari 2025 sebesar 2,8%. Pengusaha Cina semakin ambisius dorong industri berbasis teknologi untuk dongkrak perekonomian. Ekonomi Jepang melambat 2,2% secara tahunan pada kuartal terakhir 2024. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Selain 3 berita tadi, Bursa Global Sepekan juga akan menyajikan data perekonomian penting pekan ini, 10 hingga 14 Maret 2025. Bersama saya, Maria Rahuhalek. Inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Sahabat kabar bursa, inflasi Amerika Serikat tumbuh lebih rendah pada Februari 2025 sebesar 2,8%. Indeks harga konsumen atau CPI naik hanya 0,2% pada Februari setelah sebelumnya meningkat 0,5% pada Januari 2025. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat pada Rabu pekan ini waktu setempat merilis inflasi yang mencapai 2,8%. Harga barang dan jasa naik lebih rendah dari yang diharapkan pada Februari 2025. Indeks harga konsumen atau CPI naik 0,2%. Dengan demikian tingkat inflasi tahunan menjadi 2,8%. Sebelumnya CPI untuk semua item telah meningkat 0,5% pada Januari 2025. CPI merupakan ukuran biaya yang luas di seluruh ekonomi Amerika Serikat. CPI inti yang tidak termasuk harga makanan dan energi juga naik 0,2% pada Februari 2025 dan berada pada level 3,1% dalam basis 12 bulan. Sebelumnya CPI inti telah naik 0,4% pada Januari 2025. Dalam rilis Biro Statistik Tenaga Kerja tersebut juga disebutkan biaya tempat tinggal naik 0,3% pada Februari 2025, lebih rendah dari Januari tahun ini. Kategori tempat tinggal ini mencakup lebih dari sepertiga dari total bobot dalam CPI. Kemudian indeks makanan dan energi, keduanya meningkat 0,2%. Dalam sektor makanan, harga telur melonjak 10,4% sehingga kenaikan dalam 12 bulan menjadi 58,8% dan mendorong kenaikan yang lebih luas pada harga daging, unggas, dan ikan sebesar 7,7% dalam setahun. Harga daging sapi juga naik 2,4% pada Februari kemarin. Jumlah lapangan pekerjaan di Amerika Serikat terus meningkat. Pada Januari 2025, terdapat 7,74 juta lapangan pekerjaan yang menandakan optimisme para pengusaha terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat Selasa pekan ini waktu setempat merilis data lapangan pekerjaan baru yang menunjukkan adanya peningkatan. Jumlah lapangan pekerjaan pada Januari 2025 mencapai 7,74 juta posisi. Angka ini naik dari Desember 2024 yang hanya terdapat 7,51 juta lapangan pekerjaan. Peningkatan ini menandakan optimisme para pengusaha terhadap pemerintahan baru Presiden Donald Trump. Data Biro Statistik Tenaga Kerja ini juga menunjukkan aktivitas perekrutan tenaga kerja yang stabil menambah sekitar 5,4 juta pekerjaan baru di Januari tahun ini. Selanjutnya, dalam rilis data tersebut juga mencatat jumlah PHK yang menurun menjadi 1,64 juta pada Januari 2025. Angka ini merupakan yang terendah sejak Juni tahun lalu. Sementara itu, jumlah orang yang berhenti bekerja melonjak lebih tinggi menjadi 2,1% pada Januari 2025. Angka ini naik jika dibandingkan dengan Desember 2024 yang hanya 1,9%. Tingkat berhenti bekerja naik menjadi 3,27 juta dari 3,1 juta pada Desember 2024. Angka ini berfungsi sebagai pengukur tingkat kepercayaan karyawan pada perusahaan dan sekaligus menjadi indikator pertumbuhan upah di masa mendatang.
Kemudian angka penggantian tenaga kerja yang resign melambat sepanjang paruh kedua tahun 2024. Sejumlah ekonom memperkirakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pergantian pekerja tersebut, di antaranya tingkat inflasi, suku bunga yang tinggi, dan ketidakpastian kondisi politik dalam negeri Amerika Serikat. Defisit anggaran Amerika Serikat memburuk selama bulan pertama pemerintahan Presiden Donald Trump. Defisit anggaran kini menembus angka di atas 1 triliun dolar Amerika Serikat. Defisit anggaran Amerika Serikat terus membengkak pada Februari 2025. Total kekurangan anggaran mencapai 1,15 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 18.911 triliun rupiah dalam 5 bulan pertama tahun fiskal 2025. Data dicatat sejak Oktober 2024, masa pemerintahan Joe Biden, dan berlanjut di Januari sampai Februari, masa pemerintahan Presiden Trump. Defisit anggaran ini lebih banyak dari rentang yang sama pada tahun 2024 atau sekitar 38% lebih tinggi dan mencatat rekor untuk periode tersebut. Khusus untuk Februari ini saja, defisit tercatat lebih dari 307 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5.048 triliun rupiah atau hampir 2,5 kali lipat dari bulan Januari. Angka ini naik 3,7% dari Februari 2024. Adapun faktor meningkatkan defisit anggaran ini karena pengeluaran untuk bunga utang, jaminan sosial, dan tunjangan perawatan kesehatan yang membanjiri pertumbuhan pendapatan. Lalu untuk tarif impor Trump pada mitra dagang utama dan upaya pemerintahannya untuk memangkas pengeluaran pemerintah, sejauh ini hanya berdampak sedikit pada defisit anggaran Amerika Serikat. Cina mulai memberlakukan tarif impor hingga 15% terhadap berbagai produk pertanian Amerika Serikat pada Senin 10 Maret 2025. Sementara Eropa serang balik Amerika dengan kenaikan tarif ke produk Amerika Serikat senilai 466 triliun rupiah. Cina mulai memberlakukan tarif impor hingga 15% terhadap berbagai produk pertanian Amerika Serikat pada Senin 10 Maret 2025. Kebijakan tersebut mencakup berbagai komoditas mulai dari daging sapi dan unggas hingga biji-bijian. Selain tarif baru, pemerintah Cina juga menghentikan impor kedelai dari 3 perusahaan Amerika Serikat serta menangguhkan pembelian kayu gelondongan asal Amerika. Langkah Cina ini merupakan respon atas kebijakan pemerintahan Donald Trump yang menggandakan tarif umum terhadap seluruh ekspor Cina. Pejabat Cina sendiri menunjukkan kepercayaan diri dalam menghadapi ketegangan dagang dengan Amerika Serikat. Menteri Keuangan Lan Foan menyatakan bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai instrumen kebijakan fiskal yang cukup untuk merespon tantangan ekonomi domestik maupun global. Sementara itu, Uni Eropa pada Rabu pekan ini waktu setempat mengumumkan langkah balasan terhadap tarif baru Presiden Donald Trump pada baja dan aluminium. Uni Eropa berencana mengenakan bea masuk pada produk-produk Amerika Serikat senilai 26 miliar pounds atau setara dengan 466,15 triliun rupiah. Pengumuman ini muncul beberapa jam setelah pemerintah Presiden Donald Trump menerapkan tarif sebesar 25% pada impor baja dan aluminium yang semakin memperburuk perang dagang. Bagi Eropa, tarif baru ini hampir 4 kali lebih besar dibanding kebijakan serupa pada masa jabatan pertama Donald Trump ketika Amerika Serikat mengenakan tarif pada ekspor logam Uni Eropa senilai hampir 7 miliar dolar Amerika Serikat dengan alasan keamanan nasional. Sahabat kabar bursa, dalam Kongres Rakyat Nasional atau NPC tahunan di Beijing, China, para pengusaha semakin ambisius dorong industri berbasis teknologi untuk dongkrak perekonomian. Industri tersebut mulai dari mobil terbang hingga kendaraan berbasis kecerdasan buatan. Cina meluncurkan rencana besar untuk mendongkrak perekonomiannya. Pemimpin Cina juga mengisyaratkan akan mengerahkan sejumlah kekuatan baru untuk mendorong industri teknologinya. Rencana tersebut disampaikan dalam Kongres Rakyat Nasional atau NPC tahunan di Beijing, China, yang juga dihadiri para pengusaha sektor teknologi.
Para pengusaha mengajukan berbagai proposal ambisius untuk mendorong industri menuju era baru mobilitas pintar, mulai dari mobil terbang, kendaraan berbasis kecerdasan buatan, hingga regulasi baru. Semua proposal yang diajukan memiliki satu tujuan utama, yaitu memperkuat posisi China sebagai pemimpin global dalam transportasi masa depan. Para pengusaha sepakat kecerdasan buatan dan kendaraan otonom bukan lagi sekedar konsep masa depan, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis. Kemudian elektrifikasi telah menjadi bagian penting dalam strategi otomotif Cina, tetapi kini industri ini ingin melangkah lebih jauh dengan menghadirkan mobil terbang. Selain fokus pada inovasi dalam negeri, para pengusaha otomotif Cina juga berambisi memperluas ekspor dan menembus pasar global. Ekonomi Jepang tumbuh lebih lambat pada kuartal terakhir 2024. Produk domestik bruto tercatat tumbuh dengan laju tahunan sebesar 2,2%. Angka ini lebih rendah dari estimasi awal yang mencapai 2,8%. Berdasarkan data kantor kabinet Jepang yang dirilis pada Selasa pekan ini waktu setempat, mencatat produk domestik bruto atau PDB Jepang tumbuh dengan laju tahunan sebesar 2,2%. Angka ini lebih rendah dari estimasi awal yang mencapai 2,8% dengan konsumsi yang lebih lemah dan penurunan persediaan yang lebih besar. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Jepang juga melaporkan belanja rumah tangga yang telah disesuaikan dengan inflasi hanya naik 0,8% pada Januari 2025. Perlambatan belanja rumah tangga dapat membuat Bank Sentral BOJ lebih berhati-hati dalam menentukan waktu yang tepat untuk mengurangi kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga secara bertahap. Setelah laporan tersebut dirilis, nilai tukar yen melemah hingga mencapai 147,10 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah Thailand akan mendistribusikan bantuan langsung tunai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 3% pada tahun ini. Mereka menyiapkan 27 miliar baht setara dengan 13,47 triliun rupiah untuk disalurkan kepada warga Thailand berusia 16 hingga 20 tahun. Pemerintah Thailand terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 3% pada tahun ini. Pasalnya, ekonomi yang bergantung pada ekspor ini menghadapi hambatan dari ketegangan perdagangan global dan mata uang lokal yang bergejolak. Untuk itu, pemerintah Thailand berencana distribusikan bantuan langsung tunai atau BLT senilai 27 miliar baht atau setara dengan 13,47 triliun rupiah yang akan didistribusikan menjelang pertengahan tahun kepada warga berusia 16 hingga 20 tahun. Diharapkan bantuan langsung tunai ini dapat meningkatkan belanja rumah tangga. Menteri Keuangan Pichai Chun Havajira mengatakan, panel stimulus ekonomi negara ini menyetujui tahap ketiga dari rencana bantuan tunai utama pemerintah. Sedikitnya 2,7 juta penerima manfaat dalam kelompok usia yang ditentukan akan menerima masing-masing 10.000 baht. Pencairan dana akan dilakukan melalui aplikasi dompet digital baru untuk meningkatkan belanja konsumen. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Tho Lam, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kedua pemimpin membahas kerjasama strategis. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, Tho Lam, di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Kedatangan Tho Lam disambut serangkaian upacara kenegaraan. Pertemuan antara Prabowo dan Tho Lam lalu diteruskan dengan pertemuan bersama delegasi Indonesia dan Vietnam. Kedua pemimpin membahas kerjasama strategis. Kunjungan Tho Lam ini juga menandai 70 tahun hubungan Indonesia-Vietnam. Pada pertemuan ini juga disepakati kerjasama untuk meningkatkan perdagangan, salah satunya. Kedua negara sepakat hubungan ekonomi mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat pada 2028 mendatang. Sahabat kabar bursa, demikian Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.